Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan seminar laporan Capstone Desain Infrastruktur Lingkungan kami dengan judul Perancangan Sistem Infrastruktur Lingkungan Terpadu dalam Pemulihan Kualitas Lingkungan Pasca Bencana Hidrometeorologi di Batu Busuk, Limau Manis, Kota Padang. Sebelumnya kami mengucapkan kepada dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Dr. Eng Al-Kadri Asiputra STMN, Bapak Dr. Insinyur Fajar Gembira STMSC, Ibu Yomi Dewilda STMT, dan Ibu Anissa Mulidia STMT. Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji, Profesor Insinyur Denny Helar STMT PhD, Bapak Ibu Profesor Insinyur Vera Surtia Bakhtiar STMSC PhD, Bapak Insinyur Rizky Aziz STMT PhD, dan Bapak Taufik Iksan STMT PhD. Next. Kami dari kelompok 1G yang beranggotakan saya Rehan Moses dengan BP 1012, lalu ada Al-Fatihah Syarani dengan BP 1007, Widya Kartika dengan BP 2031, dan Afif Amar Aryansyah dengan BP 2039. Next. Di mana untuk outline pada pembahasan kali ini terdiri dari pendahuluan, kondisi umum wilayah, metode pelaksanaan pekerjaan, rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan rencana anggaran biaya atau RAB pelaksanaan. Next. Masuk ke latar belakang. Batu Busuk merupakan kawasan pemukiman di daerah pebukiran yang berdekatan dengan aliran sungai sehingga rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Pasca bencana, dampak yang timbul tidak hanya berupa kerusakan rumah dan infrastruktur, tetapi juga peningkatan timbulan sampah berupa puing, kayu gelondongan, dan sedimen yang terbawa arus. Sistem pengolahan sampah yang belum terpusat mendorong masyarakat melakukan pembakaran terbuka, termasuk terhadap pasca bencana kemarin, sehingga menghasilkan asap dan partikulat yang berpotensi menurunkan kualitas udara. Selain itu, aktivitas pemulihan seperti penggunaan alat berat untuk normalisasi sungai turut menambah emisi debu ke lingkungan. Bencana juga merusak jaringan distribusi air bersih, mengganggu akses masyarakat, serta berpotensi menurunkan kualitas sanitasi. Genangan air akibat banjir juga turut meningkatkan risiko berkembangnya vektor penyakit. Oleh karena itu, diperlukan perancangan sistem infrastruktur lingkungan yang terpadu guna memulihkan dan meningkatkan kualitas lingkungan secara menyeluruh. Next. Kepada Al-Fatihah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu adalah tujuan pekerjaan yang dimana untuk tujuan umumnya itu merancang sistem infrastruktur lingkungan terpadu berbasis pendekatan teknis yang terukur dalam rangka memulihkan kualitas lingkungan dan meningkatkan kelayakan permukiman masyarakat pasca bencana hidrometeorologi di Batu Busuk. Untuk tujuan khususnya, yang pertama itu melakukan analisis kebutuhan perencanaan infrastruktur lingkungan, yang kedua merancang sistem penyediaan air minum dan pengelolaan air minum, air limbah, yang ketiga menentukan timbulan dan komposisi sampah, yang keempat merancang pengendalian kualitas udara, dan yang kelima yaitu menyusun desain sistem infrastruktur lingkungan. Next. Selanjutnya itu adalah ruang lingkup pekerjaan yang ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah penelitian difokuskan pada wilayah Batu Busuk. Yang kedua, bencana hidrometeorologi yang dikaji terbatas pada kajian banjir yang terdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan. Yang ketiga, perencanaan sistem infrastruktur lingkungan terpadu dibatasi pada skala kawasan pemukiman, bukan pada skala kota secara keseluruhan. Yang keempat, data yang digunakan merupakan data hasil survei lapangan, wawancara masyarakat. Yang kelima yaitu analisis dilakukan menggunakan perangkat pengguna ArcGIS untuk pemetaan dan AutoCAD untuk desain alat. Next. Selanjutnya itu adalah susunan tim tenaga ahli yang pertama itu Al-Fatihah Syarani sebagai ahli kesehatan lingkungan, yang kedua Widya Kartika sebagai ahli kualitas air, yang ketiga itu Rehan Moses ahli kualitas udara, yang keempat yaitu Afif Amar sebagai ahli buangan padat. Next. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Al-Fatihah. Berikutnya untuk kondisi umum wilayah akan dijelaskan oleh Afif Amar. Kepada Afif dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu kondisi umum wilayah. Pertama itu letak geografis dan administrasi wilayah studi. Jadi wilayah studi kami berbatasan di utara di Jembatan SD Bustanul Ulum, selatan di Jembatan Batu Busuk, timur di Lais Laundry, dan barat di Asrama Unan. Untuk peta administratif wilayah studi kami bisa dilihat pada peta di bawah ini. Lalu untuk kondisi topografi dan iklim,
Wilayah Batu Busuk berada di lereng perbukitan Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pau, Kota Padang, dengan kondisi morfologi didominasi lereng curam. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan karakter tanah antara lereng yang telah longsor dan yang relatif stabil, ditandai variasi suseptibilitas magnetik serta indikasi erosi pada beberapa titik. Secara klimatologis, kawasan ini memiliki curah hujan tinggi, yaitu 384,88 mm per bulan dengan suhu rata-rata 26-27 derajat Celcius dan kelembaban tinggi. Lalu untuk kondisi demografi dan permukiman sendiri, pada wilayah Batu Busuk merupakan kawasan permukiman dengan kepadatan rendah hingga sedang yang berada pada zona perbukitan di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pau, Kota Padang. Pola permukiman berkembang mengikuti kontur lereng dan jaringan jalan lokal yang menghubungkan kawasan dengan pusat aktivitas pendidikan di sekitar Universitas Andalas. Baik, selanjutnya itu ada kondisi infrastruktur buangan padat. Yang pertama itu kondisi pra bencana, tidak tersedia TPS dan layanan pengangkutan sampah, sehingga pengelolaan sampah dilakukan secara mandiri oleh masyarakat yang dilakukan melalui pembakaran terbuka menjadi metode utama pengurangan sampah. Sampah rumah tangga belum dilakukan pemilahan sehingga sistem pengelolaan sampah belum terorganisir secara formal. Lalu kondisi pasca bencana, terjadi peningkatan timbulan buangan padat akibat material banjir, yaitu sampah domestik bercampur dengan puing bangunan, kayu, dan sedimen. Penumpukan material terjadi di sekitar pemukiman dan aliran sungai yang menyebabkan kondisi ini memperburuk sistem pengelolaan sampah yang sudah terbatas. Untuk potensi pengembangan rumah sendiri, yang pertama itu ada potensi timbulan sampah rumah tangga skala pemukiman yang dapat dikelola secara komunal melalui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah cukup tinggi, yaitu skala pemukiman kecil memungkinkan pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Dengan kebiasaan masyarakat mengelola sampah secara mandiri dapat diarahkan ke sistem yang lebih terkontrol melalui potensi pengembangan sistem pengelolaan sampah skala lingkungan. Kebiasaan pemakaran memudahkan adaptasi sistem yang terkendali. Lalu untuk kendala sendiri, yang pertama tidak tersedia TPS dan layanan pengangkutan sampah, sistem pengelolaan sampah masih bersifat individual, sampah rumah tangga belum dilakukan pemilahan, bank sampah dan pengelolaan berbasis masyarakat belum berjalan optimal, dan praktik pemakaran terbuka masih menjadi metode utama. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk kualitas air, di mana kondisi kualitas air sebelum bencana dengan sumber air minum berasal dari pam Simas atau sumur atau mata air milik warga, di mana air baku pam Simas berasal dari Sungai Ladang Kabau dan dialirkan ke permukiman melalui jaringan distribusi sederhana. Di mana untuk ketersediaan air secara kuantitas relatif terpenuhi, namun apabila musim hujan, kualitas air cenderung menurun karena mengalami kekeruhan. Untuk grey water dari aktivitas rumah tangga umumnya dibuang ke saluran drainase dan bermuara ke sungai tanpa pengolahan, serta black water dialirkan ke tangki septik individual, namun belum dilengkapi dengan pengolahan lanjutan. Untuk kondisi kualitas air setelah bencana, yakni eh, eh, sebelum bencana, yaitu bencana banjir di Batu Busuk mengganggu infrastruktur penyediaan air bersih masyarakat. Dan untuk jaringan perpipaan mengalami kerusakan seperti pipa putus, kebocoran, dan penyumbatan akibat lumpur serta material banjir, di mana kerusakan jaringan terjadi di RT 1 setelah jembatan di mana yaitu pipa putus, RT 2 sekitar SD Busanul Ulum mengalami kebocoran, dan RT 3 menuju RW 3 yaitu mengalami penyumbatan lumpur. Sehingga akibat dari bencana banjir ini sendiri, masyarakat memanfaatkan toren air sebagai penampungan air bersih hingga jaringan distribusi pulih kembali. Next. Selanjutnya yaitu potensi pengembangan infrastruktur lingkungan, di mana untuk ketersediaan dan sistem air bersih itu sendiri, sumber air utama berasal dari Sungai Ladang Kabau melalui sistem pam Simas, didukung oleh tendon dan mata air perbukitan sebagai sumber alternatif, di mana ketersediaan air relatif terpenuhi, namun kualitasnya berpotensi menurun apabila hujan. Dan grey water dari air bekas mandi, mencuci, dan dapur sebagian besar dibuang ke drainase, serta untuk black water itu sendiri dari jamban yang dialirkan ke tangki septik individual tanpa pengolahan lanjutan.
Di mana untuk peningkatan sistem ketersediaan air bersih itu yang pertama dapat dilakukannya evaluasi sumber air, jaringan distribusi dan pengelolaan limbah domestik mencakup grey water dan black water. Yang kedua yaitu analisis kualitas air, kontinuitas dan permasalahan jaringan serta limbah. Selanjutnya dilakukan optimalisasi jalur pipa, tendon, sumber resapan grey water dan tangki septic black water. Selanjutnya dilakukan perbaikan distribusi dan pengelolaan limbah untuk efisiensi dan kualitas lingkungan. Namun terdapat kendala dalam pengembangan infrastruktur lingkungan terhadap air ini, yaitu yang pertama kualitas air baku berpotensi keruh terutama saat musim hujan. Yang kedua jaringan distribusi masih sederhana sehingga berpotensi bocor, kehilangan air dan distribusinya tidak merata. Dan terdapat juga perbedaan elevasi yang memengaruhi tekanan air. Dan yang terakhir itu pengelolaan air limbah domestik belum optimal, yang dimana grey waternya dibuang ke drainase dan black water ke tangki septik tanpa pengelolaan lanjutan sehingga berisiko mencemari lingkungan. Next. Dikembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Widya. Berikutnya adalah terkait bidang udara, di mana kondisi existing udara sebelum bencana, itu sumber emisi utamanya berasal dari pembakaran sampah terbuka yang dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua, terdapat emisi kendaraan bermotor di sekitar pemukiman, dan jalan yang belum beraspal dapat menimbulkan debu saat kondisi kering. Lalu kondisi existing udara sesudah bencana, yang pertama terjadi pembakaran kayu gelondongan sisa banjir. Yang kedua, aktivitas ekskavator menghasilkan emisi gas buang dan debu. Lalu yang ketiga, sedimen kering menjadi sumber partikulat atau PM. Next. Di mana untuk potensi pengembangannya dapat dilakukan dengan cara pemantauan dan pengendalian kualitas udara. Untuk pemantauan yang pertama dilakukan identifikasi sumber-sumber pencemar udara, baik alami ataupun buatan. Yang kedua, memperkirakan kemana dispersi sumber polutan tersebut di udara ambien dengan pertimbangan arah dan kecepatan angin dominan di lokasi studi. Itu dengan cara pembuatan windrows. Yang ketiga, melakukan sampling kualitas udara ambien di lokasi yang diperkirakan terdampak dan merupakan reseptor sensitif. Lalu yang keempat, mengevaluasi kualitas udara ambien hasil pengukuran. Lalu untuk pengendalian kualitas udara, setelah didapatkan evaluasi hasil pengukuran, dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pengurangan praktik pembakaran terbuka oleh masyarakat. Yang kedua, penggunaan alat pembakaran tertutup atau minim asap. Yang ketiga, penyiraman area kerja untuk menekan debu. Next. Di mana untuk kendala pengembangannya, yang pertama, praktik pembakaran sampah terbuka yang dilakukan masyarakat masih dilakukan secara rutin. Yang kedua, aktivitas kendaraan bermotor, khususnya alat berat yang melintasi kawasan pemukiman. Yang ketiga, belum adanya sistem pengendalian kualitas udara yang terencana dan terukur. Yang keempat, belum tersedia upaya mitigasi yang terstruktur untuk mengurangi sumber emisi yang ada. Next. Berikutnya, bidang kesehatan lingkungan akan dijelaskan oleh Al-Fatihah. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu untuk kondisi existingnya prabencana, risiko pencemaran air akibat pembuangan limbah domestik langsung ke Sungai Kulanji berpotensi menyebabkan penyakit berbasis air. Praktik pembakaran sampah terbuka menimbulkan asap dan partikulat yang memicu gangguan pernafasan, dan yang terakhir yaitu debu dari aktivitas kendaraan berat memperburuk kualitas udara dan meningkatkan risiko iritasi serta gangguan pernapasan. Selanjutnya itu untuk pasca bencana. Yang pertama, kerusakan bangunan akibat banjir berisiko menimbulkan gangguan pernafasan dan membahayakan keselamatan penghuni. Yang kedua, penurunan kualitas udara karena sedimen, debu, dan aktivitas pembersih pasca banjir yang dapat memicu iritasi serta gangguan saluran pernafasan terutama pada kelompok rentan. Yang ketiga yaitu gangguan sanitasi akibat kerusakan jamban dan saluran limbah yang meningkatkan risiko penyakit seperti diare dan infeksi kulit. Dan yang terakhir yaitu penumpukan sampah pasca bencana yang menjadi media berkembangnya vektor penyakit. Berikut adalah gambar sedimen di sekitar rumah warga dan bangunan. Dan ini merupakan data kelompok rentan batu busuk pasca bencana dan rekapitulasi penyakit pasca bencana posko batu busuk yang didapatkan dari puskesmas terdekat. Next. Selanjutnya itu adalah potensi pengembangan infrastruktur lingkungannya. Yang pertama itu penyusunan SOP mitigasi kesehatan lingkungan meliputi pengelolaan air bersih, sanitasi, dan persampahan secara terstruktur. Yang kedua, penerapan prinsip ketiga menggunakan metode hiradisi. Yang terakhir yaitu identifikasi dan pengendalian potensi bahaya melalui penggunaan alat pelindung diri atau EPD,
prosedur kerja yang aman, dan pengawasan aktivitas masyarakat. Untuk kendalanya, yang pertama itu sarana prasarana belum optimal, berisiko pada pencemaran air dan penyakit berbasis lingkungan. Yang kedua, pembakaran sampah dan debu kendaraan menurunkan kualitas udara serta memicu gangguan pernafasan. Yang ketiga, penerapan K3 pasca bencana belum maksimal, meningkatkan risiko kecelakaan dan paparan bahaya. Dan yang terakhir, diperlukan perbaikan pengelolaan lingkungan dan sistem K3 yang lebih terstruktur. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah metode pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama itu dari bidang buangan padat akan dijelaskan oleh Afif. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi untuk metode pengumpulan data pada buangan padat terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri itu ada 4, yaitu yang pertama observasi lapangan untuk mengidentifikasi kondisi existing pengolahan sampah rumah tangga. Yang kedua, identifikasi pola pengumpulan sampah termasuk metode penyimpanan sampah, pemilihan sampah, serta cara pembuangan akhir sampah oleh masyarakat. Yang ketiga, identifikasi timbulan sampah secara umum. Yang keempat, wawancara dengan masyarakat, khususnya beberapa kepala keluarga untuk mengetahui kebiasaan pengelolaan sampah. Lalu untuk data sekunder sendiri, itu ada empat juga. Yang pertama, data jumlah penduduk dan kepala keluarga di wilayah studi, data timbulan sampah per kapita sebagai dasar estimasi timbulan sampah, data sistem pengelolaan sampah di tingkat kota atau wilayah terkait, dan yang terakhir kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan sampah. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Afif. Berikutnya untuk bidang air akan dijelaskan oleh Widya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya metode pengumpulan data air dibagi atas data primer dan sekunder. Yang pertama untuk data primer dilakukan observasi lapangan, meliputi kondisi sumber air, kondisi sistem jaringan distribusi air, kondisi tendon atau tangki penampungan air, kondisi sanitasi lingkungan, keberadaan tangki septik, dan potensi sumber pencemaran. Yang kedua, pengukuran sampel air dari kekeruhan air hingga kondisi visual air. Yang ketiga, wawancara masyarakat untuk mengetahui sumber air yang digunakan sehari-hari, dan pengalaman masyarakat terkait kualitas air serta penggunaan PAMSIMAS dan kebiasaan pengelolaan limbah domestik. Yang terakhir itu dokumentasi lapangan berupa foto kondisi sumber air, dokumentasi jaringan distribusi air, dan kondisi lingkungan sekitar sumber air. Next. Selanjutnya itu untuk data sekunder, di mana diperoleh dari dokumen resmi instansi terkait, data kependudukan, laporan program PAMSIMAS, serta peraturan dan standar kualitas air yang berlaku, meliputi informasi mengenai sistem PAMSIMAS dan pengelolaannya di wilayah penelitian atau wilayah studi. Yang kedua, data kualitas air yang tersedia dari instansi atau laporan sebelumnya jika ada. Dan selanjutnya itu standar baku mutu air minum dan air limbah domestik yang berlaku sebagai acuan analisis. Yang keempat yaitu data jaringan distribusi air dan kondisi wilayah penelitian. Yang terakhir yaitu dokumen dan laporan teknis terkait sanitasi dan penyediaan air bersih dari instansi pemerintah. Silakan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Widya. Berikutnya ada bidang udara terkait metode pengumpulan data. Yang pertama data primer. Untuk pengambilan data primer pada kegiatan ini meliputi pengukuran kondisi meteorologi, pengukuran konsentrasi PM10 dan 2,5, dan identifikasi pengaruh volume lalu lintas. Untuk pengukuran kondisi meteorologi itu digunakan barometer dan juga GPS. Untuk pengukuran konsentrasi PM10 dan PM2,5 digunakan alat ambient nanosampler. Dan untuk pengukuran volume lalu lintas digunakan bantuan aplikasi traffic counter. Next. Lalu berikutnya untuk data sekunder. Data sekunder untuk aspek udara meliputi peta lokasi penelitian, koordinat lokasi penelitian, dan WinROS. Untuk peta lokasi sampling dan koordinat sampling diperoleh menggunakan aplikasi Google Earth. Untuk WinROS dibuat menggunakan aplikasi WeatherPlotView dengan data arah dan kecepatan anginnya didapatkan dari Copernicus Climate Data Store. Berikut adalah WinROS dan juga titik sampling dari bidang udara. Berikutnya untuk bidang kesehatan lingkungan akan dijelaskan oleh Al-Fatihah. Kepada Al-Fatihah dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu adalah data primer, yaitu data kesehatan lingkungan dikumpulkan melalui wawancara singkat dengan masyarakat untuk mengidentifikasi keluhan kesehatan yang umum terjadi seperti gangguan pernafasan, penyakit kulit, dan diare. Selain itu dilakukan observasi langsung terhadap kondisi lingkungan permukiman yang meliputi aspek sanitasi lingkungan, kepadatan hunian, keberadaan genangan air, serta praktik higienis dan sanitasi masyarakat. Untuk data sekundernya, yang pertama itu adalah data terkait kelompok masyarakat rentan yang meliputi
seperti bayi, balita, ibu hamil, dan lansia. Yang kedua yaitu data penyakit yang berkaitan dengan faktor lingkungan yang diperoleh dari Puskesmas PAUD, yaitu Posko Batu Busuk. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Berikutnya adalah metode analisis data yang diawali dengan bidang buangan padat akan dijelaskan oleh Afif. Baik, terima kasih pada moderator. Untuk metode analisis data di buangan padat sendiri itu pertama analisis kondisi existing dilakukan berdasarkan hasil observasi lapangan. Observasi meliputi aspek wadahan, pengumpulan, pengangkutan, serta praktik pengolahan sampah oleh masyarakat. Lalu yang kedua itu analisis sumber tumbuhan sampah. Dilakukan untuk mengidentifikasi sumber utama sampah di wilayah studi yang sebagian besar berasal dari aktivitas rumah tangga di kawasan pemukiman, dengan nanti didapatkan timbulan dengan rumus jumlah penduduk dikali timbulan sampah per kapita. Lalu yang ketiga analisis komposisi sampah. Analisis komposisi sampah dilakukan untuk mengetahui jenis sampah yang dihasilkan di wilayah studi dengan rumus di bawah ini. Lalu analisis sistem pengolahan sampah existing dilakukan untuk mengevaluasi metode pengolahan sampah yang saat ini diterapkan oleh masyarakat seperti praktik pembakaran terbuka serta ketersediaan sarana persampahan seperti tempat penampungan sementara. Dari metode analisis data tersebut dapat dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah serta pengembangan teknologi pengolahan sampah skala lingkungan untuk mengurangi timbulan sampah yang dibakar secara terbuka. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Afif. Berikutnya untuk metode analisis data bidang air akan dijelaskan oleh Widya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, analisis kualitas air dilakukan secara deskriptif dengan mengevaluasi kondisi sumber air, sistem penyediaan, serta potensi pencemaran berdasarkan hasil observasi lapangan dan secara kuantitatif. Parameter analisis meliputi kekeruan air, terutama pada musim hujan yang menyebabkan peningkatan sedimen pada air sungai, kontinuitas dan akses air bersih yang dipenuhi melalui sistem pamsimas yang sumber air dan sumber air alternatif masyarakat seperti sumur. Selanjutnya yaitu potensi kontaminasi akibat pembuangan grey water ke saluran drainase yang bermuara ke sungai serta pengelolaan black water melalui tangki septik individual tanpa pengelolaan lanjutan, di mana untuk penentuan pengelolaan lanjutan dapat dilihat pada diagram air berikut. Tangki menuju apabila air tanah tinggi digunakan upflow filter dan atau taman sanitasi. Jika air tanahnya rendah yaitu kurang dari 10 jiwa maka menggunakan sumur resapan. Apabila lebih dari 10 jiwa menggunakan bidang resapan dan taman sanita. Karena pada wilayah tadi ini menggunakan air tanah yang tinggi, maka untuk pengolahan lanjutan itu antara upflow filter atau taman sanitasi. Dalam mendukung pengolahan data yang sesuai dengan wilayah tadi digunakan perhitungan berikut agar data akurat, di mana untuk jumlah penduduk terlayani spam P sama dengan KK dikali jiwa per KK dengan keterangan P jumlah penduduk yang dilayani, KK jumlah kepala keluarga, jiwa per KK itu rata-rata jumlah anggota keluarga per KK. Dan untuk analisis debit air limbah menggunakan rumus Q sama dengan 80% dikali Q dikali N, dengan keterangannya itu Q debit air limbah liter per hari dan Q merupakan pemakaian air perorangan dan N jumlah penggunanya orang. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih Widya. Berikutnya metode analisis data bidang udara, yang mana terdiri dari yang pertama, analisis konsentrasi PM10 dan PM2,5, di mana untuk perhitungannya terdiri dari volume udara terhisap, volume STP, dan konsentrasi partikel tersuspensi. Di mana untuk metode perhitungan konsentrasinya, untuk PM2,5 itu penjumlahan dari PM0,5 dan 0,1 serta PM2,5. Sedangkan untuk konsentrasi PM10 itu penjumlahan dari PM0,5, 1, 2,5, dan 10. Lalu yang kedua analisis konsentrasi PM10 dan PM2,5. Di mana untuk evaluasi ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran 7. Next. Berikutnya analisis hubungan konsentrasi PM10 dan PM2,5 dengan kondisi meteorologi, di mana untuk analisis ini menggunakan analisis regresi dan korelasi sederhana dengan menggunakan rumus seperti yang tertera pada slide. Ya, lalu yang keempat ada analisis hubungan volume lalu lintas kendaraan terhadap konsentrasi PM10 dan PM2,5, di mana menggunakan rumus SMP per jam sama dengan kendaraan per jam kali faktor EMP. Berikutnya akan dijelaskan oleh Al-Fatihah.
Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya itu adalah metode analisis dari kesehatan lingkungan. Yang pertama itu analisis resiko kesehatan lingkungan atau ARKL yang dengan metode yang pertama itu adalah identifikasi bahaya, yang kedua analisis dosis respon, yang ketiga analisis pemajaan, yang terakhir karakteristik risiko. Yang kedua yaitu menggunakan metode hiradisi dengan tahapan yang pertama identifikasi bahaya, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga pengendalian risiko, dan yang keempat matriks penilaian risiko. Bisa dilihat pada tabel tersebut. Tabel tersebut merupakan skala dari penilaian risiko dari tingkat 5 hampir pasti, 4 kemungkinan besar, 3 kemungkinan mungkin, 2 kemungkinan kecil, dan 1 jarang terjadi. Dan berikut merupakan matriks penilaian risiko. Dikembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih Al-Fathia. Berikutnya untuk metode pelaporan dan rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan akan dijelaskan oleh Widya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu metode pelaporan meliputi 4, yaitu laporan proposal, laporan pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir. Di mana laporan proposal merupakan tahap awal yang membuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, serta metodologi yang akan digunakan dalam kegiatan capstone design. Yang kedua, laporan pendahuluan yang menyajikan gambaran umum kondisi existing wilayah berdasarkan hasil survei awal. Laporan antara berisi hasil analisis sementara berdasarkan data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, dan untuk laporan akhir yaitu merupakan dokumen komprehensif yang memuat seluruh hasil analisis, perencanaan teknis, gambar desain, serta rekomendasi sistem infrastruktur lingkungan terpadu. Next. Selanjutnya merupakan rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan, di mana untuk tahapan pekerjaan meliputi bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, dan bulan kelima. Untuk persiapan teknis dan pengurusan izin lapangan yaitu bulan pertama, minggu ke-1 ke-2, survei dan observasi kondisi existing wilayah bulan pertama, minggu kedua, minggu ketiga, pengumpulan data primer, data sekunder, itu dari bulan pertama, minggu ketiga, hingga bulan kedua, minggu pertama, identifikasi permasalahan dan kebutuhan perencanaan itu bulan kedua, dan yang terakhir itu penyusunan laporan akhir dan finalisasi dokumen teknis yaitu pada bulan keempat dan bulan kelima di minggu pertama. Next. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Widya. Oke, baiklah, sekian presentasi terkait capstone design kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.